Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ala dawam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara-saudara, para jamaah pengajian rahimakumullah. Alhamdulillah, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan kajian kita tentang makalah yang membicarakan Nabi Adam alaihissalam. Pada kesempatan yang dulu kita sudah membicarakan tentang kecelakaan iblis laknatullah, yaitu apa yang menyebabkan iblis dilaknat oleh Allah. Nah, pada kesempatan ini kita akan membicarakan tentang Nabi Allah Adam alaihissalam, ya. Bagaimana Nabi Adam sampai terusir dari surga ke dunia, ya. Artinya kesalahan apa yang dilakukan oleh Nabi Adam alaihissalam. Iblis juga dilempar ke dunia oleh Allah dengan satu kesalahan, tapi iblis menjadi dilaknat oleh Allah. Dan Nabi Adam juga mengalami nasib yang sama, terusir dari surga ke dunia, tetapi dengan kesalahan yang berbeda. Ditambah lagi perbedaannya, kalau iblis itu melakukan kesalahan dan dosa itu kemudian dilaknat, tetapi Nabi Adam alaihissalam mendapatkan kebahagiaan, ya. Walaupun dia pernah melakukan kesalahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karena itu kita akan bicarakan tentang apa penyebab Nabi Adam alaihissalam terusir dari surga ke dunia, kemudian apa saja yang menyebabkan Nabi Adam menemukan kebahagiaan kembali, ya, walaupun beliau itu sudah terusir dari surga. Termasuk dosa apa atau kesalahan apa yang dilakukan oleh Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Qala Muhammad ibn Dawri rahimallahu ta'ala, Syekh Muhammad ibn Dawri rahimallahu ta'ala telah berkata berkaitan dengan Nabi Adam ini, wa sa'ida Adamu alaihi salam, bahwa Nabi Adam alaihi salam menemukan kebahagiaan bi khamsati asya'a, dengan disebabkan oleh 5 perkara atau 5 hal yang menyebabkan Nabi Adam ini menemukan kebahagiaan kembali walaupun pernah melakukan kesalahan ketika berada di surga, ya, sampai kemudian terusir juga, ya, ke dunia. Apa 5 hal ini yang menyebabkan Nabi Adam bahagia walaupun beliau itu pernah melakukan kesalahan, walaupun pernah melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Disinilah nanti kita akan menemukan perbedaan antara yang dialami oleh iblis laknatullah dengan Nabi Adam alaihi salatu wassalam, ya. Yang pertama, Nabi Adam ini aqarra bi dzambi, yaitu mengakui Nabi Adam ini terhadap dosanya. Nah, ini salah satu perbedaan. Kalau iblis itu tidak mau mengakui bahwa dia berdosa, tidak mau mengakui bahwa dia bersalah kepada Allah, sehingga dia dilaknat akhirnya. Kalau Nabi Adam mengakui bahwa dia berdosa, mengakui bahwa dia pernah bersalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apa dosanya? Ada perbedaan tentu saja, kesalahan yang dilakukan oleh iblis dengan kesalahan yang dilakukan oleh Nabi Allah Adam alaihissalam, ya. Apa dosanya atau kesalahan Nabi Adam? Bisa kita lihat di dalam Al-Quranul Karim.
di beberapa surat dan beberapa ayat kita temukan seiring dengan yang terjadi pada iblis, karena ada hubungannya. Peristiwa yang dialami oleh iblis hubungannya dengan Nabi Adam alaihissalam, berkaitan erat, seperti yang sudah sampaikan pada pertemuan yang lalu. Nah sekarang kita lihat ya, di dalam surat Al-Baqarah ya, dalam surat Al-Baqarah ini di dalam ayat yang ke 33. Ayat yang ke-33 Allah berfirman di sini, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ya Adamu anbihum bi asma'ihim. Falamma anba'ahum bi asma'ihim. Qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardh wa'alamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Nah ini ayat yang ke-33. Kalau ini berkaitan dengan Adam disuruh menyebut nama-nama yang ditentukan oleh Allah sebagai bentuk kesempurnaan Nabi Adam ya, dibandingkan dengan malaikat. Begitu. Inilah yang menyebabkan kenapa malaikat harus hormat kepada Nabi Adam, karena ternyata Nabi Adam memiliki kemampuan untuk menyebutkan nama-nama dari benda atau sesuatu yang diperintahkan oleh Allah, sementara malaikat pada waktu itu tidak bisa menjawab. Nah kemudian berkaitan dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Adam, ini tertera di dalam surat Al-Baqarah ayat 35 ya. Kalau kemarin surat dalam ayat 34-nya ini berkaitan dengan iblis yang ingkar ya. Nah sekarang berkaitan dengan kesalahan Nabi Adam ini, surat Al-Baqarah ayat 35-nya. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarata fatakuna minadh dhalimin. Ayat 35-nya ya, 35. Dan kami berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga, dan makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Tetapi janganlah kamu dekati pohon ini, nanti kamu termasuk orang-orang yang zalim. Nah itu. Jadi Allah berfirman kepada Adam, Nabi Adam setelah diciptakan itu, untuk tinggallah di dalam surga dengan menikmati berbagai macam kenikmatan ya, yang ada di dalam surga ya, dalam surga. Hanya ada satu pantangan yang tidak boleh dilanggar oleh Nabi Adam, yaitu mendekati syajarah ya, mendekati syajarah. Ini dikatakan oleh ulama dalam tafsirnya bahwa syajarah ini disebut pohon khuldi katanya gitu ya. Pohon khuldi ya, pohon keabadian, pohon yang kekal atau keabadian. Satu pohon itu yang tidak boleh didekati ya, tidak boleh didekati. Jadi jangankan memakan buahnya, mendekat aja nggak boleh. Hanya satu aja pantangannya ya, satu pantangannya, tidak boleh mendekati pohon itu ya, tidak boleh mendekati pohon itu. Nah rupanya setelah terjadi iblis ini dilaknat oleh Allah ya, sudah terjadi, dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala, timbullah dendam iblis kepada Nabi Adam. Nah suatu hal yang dilarang oleh Allah ini, mendekati pohon ini menjadi alat bagi iblis untuk menggoda Nabi Adam ya. Inilah yang dijadikan alat untuk menggoda Nabi Adam. Maka di dalam ayat ke-36-nya,
fazallahuma asyaitanu anha fa akhrajahuma mimma kana fihi wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din adu walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Lalu setan memperdayakan keduanya dari surga sehingga keduanya dikeluarkan dari segala kenikmatan ketika keduanya di sana di dalam surga. Dan kami berfirman, turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang ditentukan. Karena dari awal iblis ini sudah bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menggoda Adam bahkan sampai keturunannya sampai yaumil qiyamah. Maka ketika iblis ini mendengar Allah melarang Nabi Adam dan Siti Hawa untuk mendekati syajarah itu, mendekati pohon itu, maka disinilah mulai iblis memainkan tipu dayanya. Ya. Jadi iblis ini melakukan tipu daya, ya, menggodanya melakukan tipu daya, dan sampai sekarang itu merupakan alat. Ya. Setan dan iblis ini senantiasa melakukan tipu daya kepada manusia. Alatnya seperti itu, caranya seperti itu, ya, melakukan tipu daya dengan cara menyebar kebohongan, ya, menyebar kebohongan. Di sini dikatakan bahwa Nabi Adam dan Siti Hawa ini terperdaya, tertipu oleh bujuk rayu iblis. Berarti pada dasarnya Nabi Adam dan Siti Hawa ketika melakukan pelanggaran atau melanggar apa yang dilarang oleh Allah mendekati pohon itu bukan atas dasar keinginan sendiri, karena Nabi Adam dan Siti Hawa ini tunduk patuh kepada perintah Allah, ya. Bukan atas hawa nafsunya, bukan atas keinginan sendiri, memang ingin mendekati pohon itu, ingin makan buah pohon khuldi, enggak, bukan. Ini bedanya. Kesalahan yang dilakukan Nabi Adam itu bukan atas keinginan sendiri, bukan atas hawa nafsunya, tapi beliau tergelincir, tergoda, tertipu oleh tipu daya setan, tipu daya iblis. Nah, itu. Ini salah satu bentuk dosa. Salah satu bentuk dosa yang terjadi pada manusia yang dicontohkan kepada Nabi Adam alaihissalam dalam hal ini, ya. Nah, itu. Sehingga Nabi Adam terusir, disuruh turun oleh Allah, ya, dari surga ke alam dunia. Kemudian Allah mengatakan di sini, maka sebagian kamu akan menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Ya, itu ya. Wa qulna bitu ba'dukum li ba'din adu. Jadi nanti anak keturunan Nabi Adam ini, ya, akan saling bermusuhan satu sama lain. Ada yang bermusuhan. Jadi ini sudah disyaratkan oleh Allah, anak keturunan Adam itu akan terjadi seperti itu. Kenapa? Karena tadi iblis tidak akan berhenti untuk menipu daya, menggoda anak cucu Nabi Adam. Maka dipastikan ada anak keturunan Nabi Adam yang tergoda dan tertipu oleh iblis, sehingga dia berani melanggar perintah Allah. Tetapi ada anak cucu Nabi Adam, manusia, yang tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia tidak tergoda oleh tipu daya iblis. Nah, di antara dua jenis orang ini akan terjadi pertentangan, akan terjadi permusuhan, bahkan terjadi pertempuran dan sebagainya. Ini suatu hal yang sudah diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa itu akan terjadi. Makanya bila kita melihat di situasi alam dunia, selalu terjadi perselisihan, pertengkaran, ya, permusuhan, bahkan sampai terjadi peperangan. Karena memang seperti itu. Sifat dunia dan sifat manusiawi akan terjadilah seperti itu, ya. Tidak terlepas daripada hawa nafsu manusia itu sendiri dan juga pengaruh tipu daya iblis, ya. Tipu daya iblis dan setan. Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, lalu dia pun menerima tobatnya. Sungguh Allah Maha Penerima tobat, Maha Penyayang.
Bedanya itu, ya, bedanya itu. Kalau iblis itu tidak mau tobat, tidak mau mengakui kesalahan, sedangkan Nabi Adam mau bertobat, sehingga Allah turunkanlah kalimat tobatnya itu, ya, kalimat tobatnya itu, yaitu Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadi Nabi Adam dengan Siti Hawa ini bertobat kepada Allah. Kemudian Allah berikan kalimat ini, ya, tuntunkan kalimat tobat ini kepada Nabi Adam untuk disampaikan, untuk diucapkan. Jadi kalimat ini merupakan kalimat istighfarnya Nabi Adam, kalimat tobatnya Nabi Adam alaihi salam. Nah itu ya. Jadi Nabi Adam ini mau bertobat, mau mengakui kesalahannya. Rabbana zalamna anfusana, wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami menganiaya diri kami sendiri. Wa illam taghfir lana, dan seandainya engkau tidak mengampuni kami, wa tarhamna, dan tidak menyayangi kami, lanakunanna minal khasirin, sungguh kami termasuk orang-orang yang rugi. Nah itu. Isi firmannya seperti itu, isi kalimat tobatnya seperti itu. Dan kalimat tobat ini alangkah baiknya memang dijadikan kalimat tobat bagi kita semua. Jadi ketika kita melakukan kesalahan atau melakukan dosa, maka istighfarlah dengan kalimat ini, ya. Di sini dikatakan bahwa sudah menganiaya diri sendiri. Jadi pada hakikatnya saudara-saudara sekalian, ketika seseorang melakukan kemungkaran, ketika seseorang melakukan pelanggaran terhadap perintah-perintah Allah, ya, tidak mau nurut kepada perintah Allah, hakikatnya dia telah menganiaya dirinya sendiri. Kenapa menganiaya diri sendiri? Karena dia jatuh kepada perbuatan dosa. Setiap yang berdosa pasti akan mendapatkan balasannya. Nah berarti dia teraniaya oleh dirinya sendiri, diakibatkan oleh perbuatannya sendiri. Nah itu ya. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, diriwayatkan dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, innal 'abda idza i'tarafa bi dhanbihi summa taballahu alaihi, rawahu Syaikhan. Kata Sayyidatina Aisyah, innal 'abda, barang siapa seorang hamba, idza i'tarafa bi dhanbihi, tatkala dia mengakui, ya, atas dosa-dosanya, summa taba, kemudian dia bertobat, taballahu alaihi, maka Allah mengampuni atau menerima tobatnya. Jadi barang siapa yang melakukan kesalahan atau dosa kemudian dia bertobat kepada Allah, maka Allah akan menerima tobatnya. Pintu tobat senantiasa terbuka di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Oleh karena itu, siapapun kita, berapa besar pun kesalahan kita, janganlah berhenti untuk bertobat kepada Allah. Setiap melakukan kesalahan, setiap melakukan dosa, kembalilah kepada Allah, bertobatlah kembali. Terus begitu, ya. Karena kita sebagai manusia sangat dimungkinkan dan dipastikan tidak akan terlepas daripada kesalahan dan dosa selama hidup kita. Makanya setiap kali melakukan kesalahan, setiap kali melakukan dosa, segeralah bertaubat kembali kepada Allah. Tidak usah khawatir, tidak usah ragu, sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat. Begitu pula lah yang dilakukan oleh Nabi Allah Adam alaihissalam. Dia mengakui kesalahannya, dia mengakui bahwa dia berdosa, kemudian dia mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang menimbulkan kasih sayang dari Allah, ya, menimbulkan rahmatnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, apa yang dilakukan oleh Nabi Adam alaihissalam ini sehingga dia mengalami kebahagiaan walaupun dia itu terlempar dari surga ke alam dunia. Yang pertama tadi mengakui dosa, kemudian yang kedua wa nadima alaih, dia merasa menyesal, ay dzambi, terhadap dosanya. Nabi Adam menyesal, beda dengan iblis. Kalau iblis sudah melakukan dosa dan kesalahan, dia tidak menyesali dosanya, sehingga dia dilaknat.
kalau Nabi Adam ini ketika dia melakukan kesalahan, melakukan dosa, dia menyesali perbuatannya, menyesali dosa-dosanya. Wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma, diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma, qala, Nabi Mas'ud berkata, Sayyidina Mas'ud dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man akhta'a khati'atan au adznaba dzamban summa nadima fahuwa kafaratuhu. Man akhta'a khati'atan, barang siapa orang ya, yang telah melakukan sebuah kesalahan, au adznaba dzamban, atau dia melakukan dosa, salah satu dosa, summa nadima, kemudian dia merasa menyesal atas dosanya, fahuwa kafaratuhu, maka penyesalannya itu menjadi penebus dari dosanya. Oleh karena itu setiap orang yang mau bertobat wajib menyesal. Tidak termasuk orang yang bertobat apabila tidak ada penyesalan di dalam dirinya. Sehingga tidak cukup hanya dengan mengucapkan istighfar, baik astagfirullahaladzim maupun Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tidak cukup hanya dengan mengucapkan kalimat itu, tetapi harus diiringi dengan rasa sesal. Dia menyesal atas segala perbuatan dosa dan kesalahan yang dia lakukan. Rasa sedih di situ, ya. Maka ini akan menjadi penebus dosanya. Rasa sesal itu menjadi penebus bagi dosa-dosa dan kesalahannya. Kemudian yang berikutnya, apa yang dilakukan oleh Nabi Adam sehingga Allah menurunkan rahmatnya kepada Nabi Adam? Yang keberapa? Yang ketiga, ya. Yang ketiganya ada wala manafsahu ala fi'li dzalikal khata'a. Ya. Jadi Nabi Adam mencela dirinya, ya, mencela dirinya yang telah melakukan kesalahan tersebut. Jadi dia mencela dirinya. Selain mengakui, merasa menyesal, dia juga mencela dirinya telah salah melakukan dosa, telah melanggar apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak nurut sama Allah. Walaupun sudah saya katakan tadi, Nabi Adam ini terperdaya, tertipu oleh iblis, ya, oleh iblis. Ya. Kemudian yang keempatnya wa asra'a fit taubah. Nabi Adam segera bertaubat, tidak ditunda-tunda tobatnya. Sekali melakukan kesalahan segera dia bertobat, sekali melakukan kesalahan segera bertobat. Begitulah seharusnya kita. Jangan menunda-nunda kesalahan. Kita melakukan dosa hari ini, ditunda, nanti ajalah tobatnya tahun depan atau bulan depan. Bagaimana kalau sebelum tobat dicabut nyawanya oleh Allah? Artinya dia meninggal dalam keadaan belum bertobat. Oleh karena itu tobat ini harus segera dilakukan. Setelah kita menyadari, menyesali bahwa kita melakukan kesalahan dan tahu persis bahwa itu adalah kesalahan dan dosa yang melanggar perintah-perintah Allah, segeralah bertobat. Jangan ditunda-tunda. Khawatir tidak cukup umur. Sebab setiap dosa yang belum ditaubati akan mendapatkan siksa di akhirat nanti, akan diminta pertanggungjawabannya. Tapi kalau dosa dan kesalahan itu sudah ditaubati dan kemudian taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan dinampakkan lagi di akhiratnya, akan dihapus oleh Allah, dihapus dari hisabnya, ya, didelet, seperti orang yang tidak berdosa lagi. Inilah keuntungannya kalau taubat, ya. Seberapa banyak pun kesalahan kita, seberapa banyak pun dosa yang pernah kita lakukan, bertobatlah. Dan jika tobat itu dilakukan dengan tobat yang sebenar-benarnya, yang disebut dengan tobatan nasuha, kemudian Allah menerima tobat itu, maka orang itu selamat di dunia dan di akhirat, tidak akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu beruntungnya, ya.
dengan tobat ini, maka harus segera bertobat seperti yang dilakukan oleh Nabi Allah Adam alaihissalam. Ketika dia melakukan kesalahan, dia segera bertobat. Bi ta'ati asbabiha, dengan melakukan ketaatan sebab-sebab pelanggarannya tadi. Artinya tidak mengulangi, ya, tidak mengulangi. Makanya Nabi Adam hanya 1 kali mendekati pohon khuldi itu, tidak 2 kali. Dia hanya 1 kali melakukan. Setelah Allah tegur, kemudian dikenakan sanksi. Setelah itu Nabi Adam tidak melakukan lagi, ya, karena dia sudah bertobat. Kemudian yang kelimanya, Nabi Adam walam yaqnat min rahmatillah, Nabi Adam tidak berputus asa dari rahmat Allah. Dia tetap yakin dan percaya bahwa Allah akan menerima tobatnya. Dia sangat tahu bahwa Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pemaaf. Makanya dia tidak berputus asa. Walaupun dia pernah bersalah, pernah berdosa, dia segera kembali menghadap kepada Allah, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan perlakuannya seperti ini, maka Allah ampunkanlah dosa-dosa Nabi Adam alaihi salam. Nah, ini saudara-saudara sekalian yang perlu kita renungi, agar perilaku yang dilakukan oleh Nabi Adam ini itu menjadi perilaku kita juga ketika kita melakukan kesalahan dan dosa, supaya kita orang yang mendapatkan rahmat dari Allah, ya, mendapatkan rahmat dari Allah, dan diampunilah dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak boleh berputus asa walaupun kita pernah bersalah, pernah berdosa kepada Allah. Segeralah kembali kepada Allah, segeralah bertobat kepada Allah, jangan berputus asa. Selagi kita masih hidup di alam dunia, selagi ruh kita belum sampai di tenggorokan, pintu taubat senantiasa terbuka, pintu ampunan senantiasa dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya bertobatlah segera, senantiasalah terus mohon ampun kepada Allah walaupun kita melakukan kesalahan dan dosa. Boleh jadi kita melakukan dosa kesalahan beberapa kali dengan dosa yang berbeda. Hari ini kita melakukan dosa A, kemudian kita taubati, tidak melakukan lagi. Kemudian bulan depan atau bulan depan berikutnya melakukan kesalahan B, segera lagi bertobat lagi. Jangan pernah berputus asa dari Allah. Artinya jangan pernah berhenti untuk kembali kepada Allah, inabah kepada Allah, mohon ampun lagi, taubat lagi, terus begitu, ya, terus begitu. Mudah-mudahan nanti Allah akan istiqomahkan kita di jalan kebenaran, sehingga kita terpelihara untuk melakukan dosa-dosa dan kesalahan, terjaga, walaupun ada kekeliruan sedikit, tidak terlalu fatal, ya. Kalau kita senantiasa kembali kepada Allah, nanti Allah akan memberikan petunjuknya kepada kita, memberikan bimbingan kepada kita untuk senantiasa berada di jalan yang diridhoinya. Nah itu, ya, ini ciri-ciri orang yang tidak berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian saudara-saudara sekalian, yang perlu kita renungkan adalah mengenai terperdaya tadi, ya. Jadi ternyata Nabi Adam ini terperdaya. Oleh karena itu kita harus hati-hati dengan godaan daripada iblis, karena iblis ini sifatnya memang menipu, membohongi. Ini lebih jelas lagi di dalam surat Al-A'raf, ya, surat Al-A'raf di sini, ya, surat Al-A'raf di dalam ayat yang lanjutannya, ya, kemarin, ya, lanjutannya, yaitu ayat yang ke-19. Ayat ke-19 yang juga menceritakan hal yang sama tentang Nabi Adam. Ayat yang ke-19, Allah berfirman, wa ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata fakula min haitsu syi'tuma wa la taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Ini dalam surat Al-A'raf ayat 19, ya. Allah berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau bersama istrimu dalam surga, dan makanlah apa saja yang kamu berdua sukai,
tetapi janganlah kamu berdua dekati pohon yang satu ini. Apabila dekati kamu berdua termasuk orang-orang yang zalim. Nah, redaksinya sama dengan yang surat Al-Baqarah tadi, ya. Ya. Allah melarang Nabi Adam dan Siti Hawa untuk mendekati salah satu pohon, ya, yang dilarang tadi, dilarang. Nah, kemudian lagi-lagi di sini setanlah yang menggoda. Fawaswasa lahuma syaitanu liyubdiya lahuma ma wuriya anhuma min sawatihima wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarati illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin. Nah, inilah bentuk tipu daya setan. Setan tipu daya seperti ini, kita lihat bagaimana Nabi Adam dan Siti Hawa ini sampai tertipu, ya. Lihat, ya, yang dilakukan oleh setan dengan tipu dayanya. Sampai Nabi Adam tertipu. Kemudian setan membisikkan pikiran jahat kepada mereka. Mulai itu, ya, setan melaksanakan sumpahnya, melaksanakan janjinya untuk menggoda Adam dan keturunannya. Dimulai Nabi Adam digoda. Dimulai Nabi Adam digoda. Membisikkan pikiran jahat. Jadi memang godaan setan itu, tipu daya itu melalui bisikan, ya, menyentuh ke dalam hati kita. Sampai sekarang. Makanya seringkali di dalam hati manusia timbullah pikiran-pikiran jahat, pikiran-pikiran buruk. Nah, itu pikiran itu datangnya dari setan, dibisikkan kepada hati manusia. Kemudian setan membisikkan pikiran jahat kepada mereka agar menampakkan aurat mereka yang selama ini tertutup. Dan setan berkata, Tuhanmu hanya melarang kamu berdua mendekati pohon ini agar kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang yang kekal dalam surga. Lihat tipu daya setan, ya. Dia memutarbalikkan fakta, ya. Jadi dia memutarbalikkan kebenaran. Inilah tipu daya setan, memutarbalikkan fakta, memutarbalikkan kebenaran. Dia berkata kepada Nabi Adam, kalau dalam bahasa kitanya, Adam, tahu nggak? Tuhan melarang atau Allah melarang kamu mendekati pohon itu. Sebenarnya, kata setan nih kepada Nabi Adam, sebenarnya supaya kamu tidak jadi malaikat dan supaya kamu tidak kekal di surga, gitu ngomongnya. Dibalikin tuh. Padahal sesungguhnya apabila makan malah tidak kekal di surga, kan? Akan terusir ke dunia. Tapi dibalikkan oleh iblis, justru sebaliknya, ya. Kamu tidak boleh makan itu, pohon itu, buah pohon itu, supaya kamu tidak jadi malaikat dan supaya kamu tidak kekal. Lihat bagaimana tipu daya iblis, memutarbalikkan kebenaran sedemikian rupa, ya, sedemikian rupa. Dan akhirnya ya, Nabi Adam dengan Siti Hawa tertipu, terpedaya, mikir-mikir, oh iya jangan-jangan benar gitu kan, jangan-jangan benar nih, ya, gitu. Timbul keraguan dalam diri hati Siti Hawa dan Nabi Adam, jangan-jangan benar nih omongan iblis nih, supaya saya tidak jadi malaikat, supaya saya tidak lama di surga, makanya dilarang makan pohon itu, dilarang makan buah itu. Jadi dibalikan, padahal sebenarnya bukan begitu. Bahkan yang paling lagi, ya, setan itu wa qasamahuma inni lakuma minan nasihin. Jadi iblis ini, setan ini berani bersumpah, ya, di hadapan Adam. Dia mengatakan dalam sumpahnya itu, sesungguhnya aku ini benar-benar termasuk para penasehatmu. Jadi dia mengaku bahwa apa yang dia sampaikan itu bentuk nasihat kepada Nabi Adam. Padahal itu rayuan, tipu daya. Tapi dia bersumpah, bener loh, saya bersumpah, saya ini nggak nasihatin kamu, saya ini kasihan deh sama kamu. Kalau bahasa kitanya begitu, saya tidak nasihatin kamu, saya tidak menjerumuskan kamu, kasihan sama kamu. Jangan-jangan kamu ini nggak kekal nanti di surga. Makanya kamu dilarang memakan buah pohon itu. Oleh karena itu makan aja lah supaya kamu kekal, gitu. Ngomongnya gitu, dibalikin.
Lebih baik makan aja supaya kamu kekal. Bener loh, serius ini mah. Nah, bahasa kitanya gitu, sumpah, swear. Wah, ini kalau ada yang begitu tuh hati-hati. Jadi dia kebenarannya diputar balik, ya, diputar balik dengan apa yang dimaksudkan oleh firman Allah. Sampai berani bersumpah. Ini tipu dayanya nih. Nah, tipu dayanya. Jadi pada saat itu, walaupun Nabi Adam dengan Siti Hawa tidak berniat untuk memakan buah khuldi itu, tapi karena ditipu daya oleh setan, oleh iblis, dengan rayuannya, dengan memutarbalikkan kebenaran tadi, akhirnya mikir, jangan-jangan benar ya, gitu. Nanti sudah dia tertipu. Nabi Adam ini tertipu, ya, gitu. Di dalam ayat berikutnya, ini diceritakan benar dalam surat Al-A'raf, ini lebih lengkap, ya. Dalam ayat berikutnya itu, فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَاكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ. Dan setan membujuk mereka dengan tipu daya. Ketika mereka mencicipi buah pohon itu, tampaklah oleh mereka auratnya. Maka mulailah mereka menutupnya dengan daun-daun surga. Tuhan menyeru mereka, bukankah aku telah melarang kamu dari pohon itu? Dan aku telah mengatakan bahwa sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi kamu sekalian. Tuh. Jadi Allah sudah menyampaikan, ya, bahwa itu adalah tipu daya iblis, bahwa setan itu adalah iblis, itu musuh yang nyata bagi kamu. Jangan dengerin omongannya, walaupun dia bersumpah demi Allah, jangan percaya, ya, apabila yang diomonginnya melanggar perintah Allah. Jadi tidak boleh nurut kepada siapapun apabila kita disuruh untuk melanggar perintah Allah. Tidak boleh nurut, ya, tidak boleh nurut. Nah, ini salah satu strategi iblis adalah melakukan tipu daya, ya, melakukan tipu daya. Ya, akhirnya Nabi Adam dan Siti Hawa terbujuk, terayu, dan tertipu oleh iblis untuk menuruti anjurannya, yang dia mengatakan nasihatnya, katanya. Jadi hati-hati itu, ya. Kalau ada seseorang yang ngomong ke kita, ukur dengan syariat. Ini ajakannya ini melanggar perintah Allah enggak? Rayuannya ini melanggar perintah Allah enggak? Kalau melanggar perintah Allah, tolak. Walaupun kelihatannya bagus, kelihatannya manis. Ya seringkali begitu, diputar balikan kebenaran itu. Yang benar dikatakan salah, yang salah dikatakan benar. Itulah tipu daya iblis. Dan ini akan berlangsung terus sampai yaumil kiamah, ya, sampai yaumil kiamah. Nah, itu saudara-saudara sekalian, ya, yang harus kita perhatikan bagaimana bentuk rayuan dan tipu daya iblis, ya. Jadi sebetulnya iblis tuh nggak maksa gitu, nggak maksa sebetulnya, kan cuma ngerayu, cuma ngebujuk. Tinggal kitanya mau dirayu apa dibujuk nggak, mau ditipu apa enggak gitu, ya. Kalau kita nggak menurut sama dia, kan nggak dipaksa. Kalau kita tetap teguh kepada perintah Allah, teguh iman kita, yakin kepada Allah dan hari akhir, setan nyerah, nggak bisa menggoda. Tapi kalau kitanya tidak yakin dengan firman Allah, tidak nurut dengan perintah-perintah Allah, gampang diperdaya, gampang ditipu. Karena saudara-saudara sekalian, setan ini akan menghiasi kemungkaran itu dengan sesuatu yang indah. Dihiasi. Setiap kemungkaran, setiap perbuatan dosa dihiasi indah oleh setan. Indah dihiasinya. Dalam pandangan manusia kelihatannya indah. Indah dan enak. Jadi setiap dosa itu dilihatkan oleh setan sesuatu hal yang indah, sesuatu hal yang menyenangkan, dan sesuatu hal yang enak. Dinampakkan seperti itu, ya. Dibisikkan ke dalam hati manusia bahwa kalau kamu melakukan ini enak loh,
Kalau kamu melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah itu menyenangkan, timbullah rasa senang, akhirnya timbullah keinginan untuk melakukan perbuatan dosa, perbuatan kemungkaran, dihiasi dengan indah. Padahal efeknya justru keburukan dan kesedihan. Ya. Itu dihiasi, apapun namanya. Ya. Setiap hal-hal yang melanggar perintah Allah itu dihiasi dengan keindahan, dihiasi bahwa itu adalah menguntungkan, ya, gitu. Apapun bentuknya, ya, apapun bentuknya kemaksiatan akan dihiasi dengan keindahan. Itulah salah satu bentuk tipu daya dari setan, laknatullah. Nah, ini saudara-saudara sekalian, ya. Mudah-mudahan kita semua bisa memahami ini, kemudian juga bisa mengerti, memilah dan memilih mana yang harus kita kerjakan dan mana yang harus kita tinggalkan. Akal kita harus dimainkan, kalbu kita juga harus dihidupkan untuk bisa memahami kebenaran dan kebatilan, sehingga tidak mudah kena bujuk rayu setan. Jadi setan itu hanya ngebujuk, hanya ngerayu. Makanya nanti di akhirat itu iblis itu akan berkhotbah di hadapan para pengikutnya di neraka, ya, berkhotbah bahwa sesungguhnya dia mengatakan, saya hanya menggoda kalian, hanya merayu kalian, tapi kenapa kamu nurut kepada rayuan saya, kata iblis. Saya kan gak maksa, saya cuma ngerayu agar kamu tidak patuh kepada Allah. Hanya ngerayu. Kalau kamu nggak mau juga nggak apa-apa. Sebetulnya kan gitu. Akhirnya disalahkan tuh orang yang ikut iblis, itu disalahkan oleh iblis sendiri. Salah kamu sendiri. Makanya pada hari ini aku berlepas dari kamu semua, kata iblis. Aku tidak bertanggung jawab karena aku pun takut kepada Allah. Oleh karena itu pada hari ini rasakan sendiri akibat daripada perbuatanmu. Kenapa ngikutin aku, kata iblis. Bayangkan betapa kecewa dan menyesalnya orang-orang itu, ya. Tidak bisa menyalahkan iblis, tidak bisa menyalahkan ini gara-gara kamu iblis, gara-gara setan nih saya masuk neraka. Kata setan, nggak bisa. Saya kan nggak maksa kamu, saya cuma ngerayu kamu. Kamunya aja gampang dirayu, kan gitu. Kenapa ngikutin aku? Padahal Allah sudah menurunkan Al-Quranul Karim untuk kamu ikuti. Allah juga sudah mengutus para rasul untuk menjelaskan kepada kamu tentang Al-Quran itu. Kenapa kamu ikut aku? Nah, itu iblis begitu nanti tuh di akhirat, ya. Di akhirat seperti itu, berlepas diri dia, berlepas diri. Betapa meruginya orang-orang yang terkena tipu daya dan rayuan setan dan iblis. Nah, itulah saudara-saudara sekalian, ya, kenapa Nabi Adam walaupun pernah melakukan kesalahan dan dosa, dia menemukan kebahagiaan di dalam hidupnya. Tentu saja ini adalah merupakan sebagian daripada rahasia Allah Subhanahu wa taala. Bila Nabi Adam tidak melakukan kesalahan itu, kita ini nggak ada, kan gitu. Kita nggak ada pastinya. Kalau Nabi Adam tidak melakukan kesalahan, memakan buah khuldi, maka manusia tidak ada. Karena manusia adalah keturunan dari Nabi Adam. Ya, itu sebetulnya sudah merupakan rahasia dari Allah Subhanahu wa taala, sekaligus menjadi pelajaran bagi umat manusia berikutnya. Tentang apa? Tentang manusia itu pasti melakukan kesalahan. Tetapi Allah membukakan pintu taubatnya bagi manusia yang mau kembali kepadanya. Oleh karena itu saudara-saudara sekalian, bila manusia bersalah, bila manusia berdosa, itulah sifat manusia. Selain Nabi dan Rasul tidak ada yang maksum. Pasti pernah bersalah, pasti pernah berdosa. Oleh karena itu, bila kita melihat seseorang bersalah, bila kita melihat seseorang melakukan dosa, fahami oleh kita, maklumi, ya, maklumi. Tetapi ingatkan oleh kita, segeralah bertaubat kepada Allah, ya, segeralah kembali kepada Allah. Karena Allah saja Maha Pengampun, Allah saja Maha Penerima taubat.
Kenapa kamu tidak mau kembali kepada Allah dan bertaubat? Jadi bila manusia bersalah, bila manusia berdosa, itu suatu hal yang wajar. Yang tidak wajar, manusia yang tidak mau tobat, manusia yang tidak mau mengakui kesalahannya. Ini manusia yang nggak wajar. Artinya manusia yang ikuti iblis, seperti disampaikan dalam materi sebelumnya, ya. Itu yang paling penting, ya. Sebaik-baik manusia bukan yang tidak pernah bersalah. Sebaik-baik manusia bukan yang tidak pernah berdosa. Tetapi sebaik-baik manusia adalah manusia yang apabila berdosa dia memperbaiki kesalahannya atau dia bertobat kepada Allah. Nah itu, ya. Itu saudara-saudara sekalian. Jadi ketika kita pernah melakukan kesalahan, pernah melakukan dosa, jangan berputus asa. Segeralah bertaubat, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kesalahan dan dosa adalah merupakan fitrah manusiawi. Tidak ada yang bisa terjaga. Karena kita bukan nabi dan rasul, tidak dimaksum. Pasti pernah tergelincir. Yang terpenting segeralah kembali kepada Allah, bertobatlah kepada Allah. Insya Allah Allah ampuni, Allah hapuskan kesalahan itu, ya. Nah ini poin yang terpenting bagi kita, supaya kita tidak putus asa dari rahmat Allah, tidak putus asa dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Teruslah berbuat, teruslah perbaiki diri kita, ya. Teruslah perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Walaupun masih banyak kekurangan dan kelemahan pada diri kita, jangan pernah berhenti untuk terus berbuat baik, untuk terus beribadah, untuk terus melakukan amal soleh dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai akhir hayat, kemudian Allah tetapkan kita wafat dalam keadaan husnul khotimah, amin ya rabbal alamin. Itulah hal yang terindah bagi perjalanan hidup manusia, berakhir dalam keadaan husnul khotimah, keadaan yang baik. Berarti Allah ridho kepadanya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah, amin ya rabbal alamin. Demikianlah pembicaraan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya sebagai bahan renungan bagi kita semua untuk menapaki langkah kehidupan ke depan, sehingga membuat kita menjadi lebih baik dibandingkan dengan waktu-waktu yang sudah. Hadanallahu wa yakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.